كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi ini kita bisa belajar bersama dan insyaallah kita akan mengangkat tema amalan yang terbaik di ujung usia. Kenapa kita perlu membahas tema semacam ini? Karena kita menyadari bahwa yang menentukan dari nilai amal seorang hamba adalah bagian ujungnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya yang menentukan nilai baik dan buruknya amal adalah bagian ujungnya. Ada dua standar yang berbeda yang berlaku di dunia dengan yang berlaku di akhirat. Kalau yang berlaku di akhirat, maka yang menentukan nilai hisab yang terbaik adalah bagian yang depan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah." Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari amalan hamba besok di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Tapi kalau amalnya buruk, salatnya buruk, maka seluruh amalnya yang lain dianggap buruk. Sehingga untuk di akhirat, standar yang menentukan nilai baik dan buruknya hisab seorang hamba ditentukan oleh bagian awal. Ketika di dunia, standar baik dan buruknya ditentukan di bagian ujung. Sehingga perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan amal yang terbaik di bagian ujung. Ketika ujungnya baik, maka seluruh bagian depan dianggap baik. Kita tidak sedang berbicara tentang masa silam. Karena kalau kita bicara tentang masa silam, semua orang punya masa silam. Termasuk juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya masa silam dan mungkin masa silam mereka jauh lebih gelap dibandingkan kita. Ada sebagian di antara mereka yang dulu sebelum masuk Islam, dia pernah membunuh sahabat. Contohnya siapa? Khalid Ibnul Walid. Bahkan pernah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam peristiwa beberapa peperangan di mana Khalid Ibn Walid ikut terlibat dan beliau memimpin kaum musyrikin ketika menyerang kaum muslimin dari belakang ketika peristiwa perang Uhud. Demikian pula yang pernah dialami oleh Al-Wasi. Al-Wasi dia membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi pahlawan-pahlawan bagi kaum muslimin yang kita berutang budi kepada mereka. Ada juga sebagian di antara mereka yang mungkin dulu di masa jahiliyah pernah sujud kepada berhala. Ada nggak di antara ikhwah yang dulu di masa jahiliyah pernah sujud kepada megalith? Mungkin kita nggak pernah sujud sama berhala ya. Alhamdulillah. Sehingga kalau melihat dari kondisi masa silam, sebagian di antara sahabat barangkali mereka punya masa silam yang lebih kelam dibandingkan masa silam kita.
Tapi kita tidak sedang membicarakan masa silam. Kalau berbicara masa silam, semua orang punya masa silam yang berwarna-warni. Ada yang masa silamnya gelap, ada yang masa silamnya lebih gelap lagi, dan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang sedang kita bicarakan adalah kondisi di masa saat ini dan ke depan. Karena kita diajarkan untuk menatap bagaimana agar kita bisa lebih baik ke depan. Bukan tenggelam dengan aneka kenangan masa silam yang mungkin menyedihkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah setiap jiwa apa yang telah berlalu di masa silam lighadin, untuk menatap masa depannya. Sehingga jadikan masa silam sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Dan kemudian selanjutnya adalah dia merencanakan bagaimana masa depannya bisa lebih baik. Bukan hanya sebatas tenggelam dengan masa silamnya. Karena itu orang tidak boleh putus asa, jamaah. Orang mengalami masa silam yang berwarna-warni, mungkin dia merasa nggak nyaman dengan masa silamnya, tapi sampai menyebabkan dia putus asa, sehingga tidak ada harapan terhadap rahmat Allah, itu berbahaya. Karena tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Urusan kita adalah dengan masa mendatang, bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik di masa mendatang. Tayyib. Agar lebih serius, mungkin kami minta teman-teman bisa merapat, memberi kesempatan yang berada di luar agar bisa masuk ke masjid. Karena kita sedang memperjuangkan bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang memiliki amal yang terbaik di ujung usia. Berarti perjuangan bagi seorang muslim ketika beribadah kepada Allah itu sampai kapan, jemaah? Sampai kapan? Sampai mati. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin bi ijma'i ahli tafsir. Makna al-yaqin dengan ijma' ahli tafsir ahlu sunnah adalah al-maut, kematian. Sehingga firman Allah yang memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, maksudnya adalah sampai datang kepadamu kematian. Sehingga perjuangan kita menjadi hamba Allah itu sampai mati. Memang kita akui ada tafsir yang berbeda untuk makna dari kata al-yaqin yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Di antara mereka ada yang menerjemahkan al-yaqin di sini adalah ketika seorang hamba sudah mencapai derajat tertentu. Sehingga mereka membagi manusia itu menjadi beberapa derajat. Ada derajat syariat, ini yang paling bawah, yang dia masih punya kewajiban untuk menjalankan aturan syariat lengkap, ya. Salat masih wajib bagi dia, puasa masih wajib bagi dia. Ini masyarakat yang posisinya ada di derajat syariat. Naik satu tingkatan, dia mengikuti derajat tarikat. Ketika hamba itu sudah melakukan suluk dan riyadhah tertentu, amalan khusus yang diberikan oleh sang guru untuk dikerjakan agar dia bisa naik tingkatan. Ada yang bentuknya jalan, ya, mengitari Pulau Jawa, ya. Ada yang bentuknya dia bersemedi di gua. Ada yang tugasnya menemui para wali-wali sepanjang dari mulai Makassar sampai Manado. Berapa lama itu jalan kaki? Dan aneka bentuk-bentuk yang lainnya. Ada yang bentuknya puasa dengan cara tertentu, ya. Puasa mutih, tahu puasa mutih? Dia berpuasa, tapi dalam bentuk apa? Hanya mau mengkonsumsi yang berwarna putih, ya. Telur, ya, nasi, susu, masya Allah. Omelet putih nggak? Sehingga dia hanya mau mengkonsumsi makanan yang berwarna putih.
dan aneka yang lainnya yang dia yakini itu akan bisa naik tingkat. Kalau sudah melakukan suluk, maka nanti naik tingkat. Tingkatan berikutnya adalah hakikat. Kalau sudah hakikat, ada sebagian di antara kewajiban syariat yang sudah nggak wajib lagi dia kerjakan. Tingkatan berikutnya adalah ma'rifat, puncaknya nekat. Nah, kalau sudah nekat, nggak sholat, nggak puasa, isinya maksiat, tapi dia merasa kalau dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sebut inilah derajat yakin, padahal itu hanyalah tipuan setan agar orang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Masyhur Al-Salman hafizahullah taala pernah bercerita, beliau menyampaikan kejadian yang pernah dialami oleh salah seorang ulama ahlu sunnah, namun dia dianggap sebagai bagian dari tokoh tasawuf. Tapi beliau ulama ahlu sunnah. Ulama ini suatu ketika melakukan salat qiyamul lail. Dalam situasi beliau sedang qiyamul lail, tiba-tiba muncul cahaya di salah satu sudut ruangannya. Kemudian cahaya ini bisa berbicara. Wahai fulan, mulai malam ini kau sudah mencapai derajat ma'rifat, sehingga mulai malam ini kau sudah tidak lagi wajib untuk menjalankan syariat. Begitu beliau melihat seperti itu, cahaya tadi langsung diludahi. Beliau meludah ke arah cahaya itu sambil mengatakan, ikhsa ya mal'un, pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Akhirnya cahaya tadi langsung hilang. Kemudian keluar suara, wahai fulan, engkau telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku menyesatkan ribuan orang dengan cara seperti ini di kalangan ahli ibadah. Ini godaan yang kedua. Ini godaan yang kedua. Dengan kalimat ini, sesungguhnya setan ini sedang menggoda ulama ini untuk apa? Ujub dengan ilmunya. Sehingga beliau sadar dan beliau langsung mengatakan, bukan. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku diselamatkan bukan dengan ilmuku, tapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya tadi hilang dan suara tadi hilang. Dan beliau adalah Abdul Qadir Al-Jailani, yang mungkin dianggap sebagai tokoh kibar dalam masalah tasawuf, yang dia dianggap sebagai orang yang sudah mencapai derajat tertentu, dan aneka berita-berita bohong yang disampaikan tentang beliau. Padahal beliau termasuk ulama Ahlussunnah bermadzhab Hambali. Namun terberedar berita-berita yang bohong tentang beliau dalam rangka untuk menguatkan akidah tarekat yang meyakini adanya tingkatan manusia mulai dari syariat, kemudian suluk, lalu tingkatan berikutnya hakikat dan ma'rifat. Padahal itu semuanya adalah kedustaan. Nabi SAW beribadah kepada Allah sampai kapan? Beliau sampai meninggal dunia. Sehingga amal saleh yang dilakukan oleh seorang muslim, perjuangannya harus dilakukan hattal maut, sampai datang kepadanya kematian. Karena hakikat dari makna yakin adalah al-maut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dialog penduduk neraka ketika ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kami dulu enggak pernah salat. Kami pelit dan enggak pernah ngasih makan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin. Kami hanya bersenda gurau, tenggelam dalam kondisi mendustakan hari kiamat, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin. Ini al-yaqin kalau dimaknai hakikat, tafsirnya jadi enggak karuan. Kami dulu isinya maksiat, sampai datang kepada kami tingkatan ma'rifat. Tetap maksiat. Karena dia enggak pernah melakukan salat. Dan ini semuanya adalah kedustaan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk melakukan ibadah, dan puncaknya, titiknya adalah kematian. Karena itulah
Kenapa kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa? Bahkan sampai pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertakwa. Pak, bukankah beliau itu orang yang paling bertakwa? Ana atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Betul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Mad dalil? Apa dalilnya? Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Di awal surat Al-Ahzab. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Kenapa seorang Nabi diperintahkan untuk bertakwa? Padahal beliau seorang Nabi. Karena takwa itu ujungnya kematian. Sehingga sepanjang orang itu masih hidup, perintah itu tidak berhenti. Sebagaimana perintah ibadah, sepanjang orang itu masih hidup dan berakal, perintah itu tidak akan berhenti. Ujungnya adalah pada saat dia mati atau hilang akalnya. Sehingga berdasarkan hal ini jamaah, maka perjuangan kita menjadi hamba Allah adalah sampai di ujung. Bagaimana agar kita berjuang untuk bisa melakukan yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam posisi kita melakukan amalan yang terbaik. Sebab sekali lagi nilai baik dan buruknya amal seorang hamba dilihat dari ujungnya. Tayyib. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang sisa usia, apa sih yang dimaksud dengan sisa usia? Coba saya tanya, di antara jamaah yang paling senior usia berapa? Mohon maaf Bapak, usia berapa Pak? 58. Ada yang di atas 58? Enggak ngaku ya? Baik, Masya Allah, enggak apa-apa. Baik Bapak, usia 58. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala selama 58 tahun. Sisa berapa tahun lagi, Pak? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Baik. Masnya, usia berapa? 43. Kalau antum? 17 tahun. Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 17 tahun. Kurang berapa hari lagi? Kita tidak ada yang tahu berapa sisa usia kita. Maka kalau berbicara tentang sisa usia, nggak ada istilah yang sudah 60 tahun, berarti dia sudah di penghujung usia. Yang 17 tahun mungkin nggak dia di penghujung usia? Mungkin nggak Mas? Jadi keringetan kenapa itu? Nggak ada Pak kuburan yang kemudian bertuliskan 60 plus. Ada nggak kuburan di tempat Anda yang tulisannya khusus 60 plus itu ada? 60 ke atas? Atau yang 50 ke atas ada? Nggak ada. Karena manusia dia tidak tahu berapa sisa usianya. Dalam posisi ketika dia tidak tahu berapa sisa usia, maka kalau kita berbicara amalan terbaik di sisa usia, artinya apa? Amalan yang terbaik dalam posisi yang saat ini sedang kita jalani. Sisa usia adalah umur yang saat ini sedang kita jalani. Kita semuanya sedang menjalani sisa usia. Ada satu kisah yang pernah dialami oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Di bagian akhir dari buku saya ini ya, Prinsip Hidupku, ini hanya sebatas kumpulan tulisan-tulisan ringan. Waktu kosong ketika saya sedang safar, kemudian saya tulis buku ini. Di bagian akhir buku ini saya mencantumkan tentang nasihat yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad bagi mereka yang sedang menjalani sisa usia. Suatu ketika Fudail ketemu dengan bapak-bapak yang usianya sudah 60 tahun. Ditanya sama Fudail, "Kam marra 'alaika minas sana?" Sudah berapa tahun usia Anda? Kemudian orang ini mengatakan, "Sittina sanatan." Sudah 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan. Tushiku an tablugha." Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Sebentar lagi kau mau sampai.
dan hakikat setiap hamba yang dia hidup di muka bumi, berapapun umurnya, sebenarnya dia sedang menjalankan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menjalani perjalanan menuju Allah sesuai dengan masa usianya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kalian sedang melakukan perjalanan yang sangat melelahkan menuju Rabb kalian. Famulaqi, sampai kalian ketemu Allah. Karena semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka spontan orang ini kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kali ini dia merasa kalau ajalnya sudah dekat. Atas sebuah nasihat. Sebab perasaan ajal jauh dan dekat itu disebabkan karena orang itu mendengarkan nasihat yang membuat dia menyadari sebentar lagi saya akan mati. Di umur 80, kalau orang masih terlalu cinta dengan dunia, dia mungkin akan tidak menyadari kalau sebenarnya dirinya sudah berada di ujung usia. Di umur 20, tapi seorang hamba ini selalu memikirkan bagaimana nasib dia ketika menghadap Allah. Dia selalu merasa kalau dia sudah berada di ujung usia. Maka perasaan di ujung usia itu timbul tenggelam pada diri seorang hamba, tergantung suasana batinnya. Dalam posisi ketika di depan Anda digelar makanan yang enak, penuh dengan aneka makanan yang Anda sukai, dari mulai sate, tongseng, ya, ikan bakar, kemudian duren ada di situ semua. Anda mungkin tidak akan berpikir kematian, karena fokus Anda menikmati makanan. Dalam posisi ketika orang itu nikah lagi atau pengantin baru, dia mungkin nggak berpikir kematian. Karena dia sedang menghadapi kenikmatan dunia. Tapi ketika seorang hamba sedang dekat dengan Allah, ada satu perasaan yang muncul dalam dirinya. Dia mikir kematian. Di saat inilah kita selalu butuh untuk mengulang nasihat ingat mati itu. Dan Nabi SAW sarankan datang ke kuburan. Biar putus harapan untuk menghadapkan dunia. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Al-ana fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Lakukanlah ziarah kubur karena ini akan mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam ayat yang lain, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Biar itu muncul kembali. Sehingga di saat kita disibukkan dengan hiruk pikuk dunia, penyeimbangnya agar ini tidak terlalu berlebihan, Anda bisa bangkitkan keinginan untuk ingat mati dengan lihat orang yang sudah mati. Datang ke kuburan. Atau dengarkan nasihat tentang masalah akhirat. Maka Fudail menyampaikan kepada orang ini, Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan. Tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan selama 60 tahun menuju Allah dan sebentar lagi kau akan sampai. Spontan orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bertanya, ta'rif makna? Apakah kamu tahu apa maknanya? Fudail menjelaskan inna lillah. Kalau kita ini milik Allah, fa inna ilaihi na'bud. Maka kita hanya boleh beribadah kepadanya. Kita hanya boleh untuk sujud kepadanya, berdoa kepadanya karena kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan oleh Allah kepadanya. Fa inna, maka kita nanti akan mas'ulun, kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Fal yu'id lil mas'alati jawaban. Oleh karena itu, siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang tadi semakin gemetaran ya. Akhirnya dia tanya sama Fudail, famal hila, terus gimana caranya agar aku bisa selamat ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah, bisa memberikan jawaban yang benar ketika menghadap Allah. Kemudian Fudail menyampaikan, yasirun liman yassarahu Allah, mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah.
Lalu beliau ngasih sebuah nasihat yang layak untuk ditulis dengan air mata. Bagaimana kalimat nasihat yang disampaikan oleh Fudail? Anda hafalkan kalimat ini bila perlu dicatat. Beliau mengatakan, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Berbuat baiklah di sisa usiamu, maka kau akan diampuni untuk kesalahanmu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kau masih berbuat jahat, berbuat jelek di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, maka kau akan dihukum dengan dosa yang kau lakukan di sisa usiamu dan dosa yang kau lakukan di masa silam. Dan itulah pemahaman yang dimiliki oleh para ulama ahlu sunnah berkaitan bagaimana menyikapi sisa usia. Bahwa orang ketika dia memperbaiki dirinya, berusaha untuk beramal baik di sisa usia, maka itu akan memperbaiki bagian awalnya. Sebab yang menentukan nilai baik dan buruknya dari seorang hamba adalah ujungnya. Karena itu jamaah, kita perlu berjuang bagaimana bisa menjadi seorang hamba yang mendapatkan husnul khatimah. Lalu amal apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi seorang hamba yang punya amalan terbaik di sisa usia? Saya sebutkan sebagian, semoga ini bisa kita maksimalkan sehingga kita punya harapan besar untuk dapat amalan terbaik di sisa usia. Yang pertama, Anda fokus dengan amalan ringan yang bisa dirutinkan. Fokus dengan amalan ringan yang bisa dirutinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ambillah amal yang bisa kalian rutinkan, ma tutiqun, semampu yang bisa kalian lakukan. Artinya jangan terlalu berat. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan dalam memberikan pahala sampai kalian bosan dalam beramal. Sehingga ketika orang itu berhenti dalam beramal, maka pahalanya berhenti. Namun kalau seorang hamba itu terus beramal, maka pahalanya akan terus mengalir sampai pada puncaknya ketika dia di posisi tidak lagi sanggup untuk beramal. Baik, kaitannya dengan ini jemaah. Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa orang mukmin yang beramal saleh mendapatkan pahala yang gak pernah putus. Apa dalilnya? Orang mukmin yang beramal saleh, dia dapat pahala yang gak pernah putus. Apa dalilnya? Dapat hadiah. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hafal insyaallah jemaah? Hafal ya? Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia dapat pahala yang enggak pernah putus. Allah janjikan untuk hamba yang beriman sebagaimana janji yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah, wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan engkau wahai Muhammad memiliki pahala yang enggak pernah putus. Kita bisa memahami pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah putus. Karena beliaulah orang yang pertama kali mengajarkan kebaikan bagi umatnya. Sehingga seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dapat aliran pahala. Lalu kenapa orang mukmin juga mendapatkan janji yang sama? Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dapat pahala yang enggak pernah putus.
makna tentang ayat ini. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Ketika seorang hamba itu sedang sakit atau dia safar sehingga dia meninggalkan amalan rutin yang menjadi amalan kebiasaannya. Jadinya dia enggak puasa sunnah, dia enggak sholat sunnah rawatib, dia meninggalkan amalan-amalan sunnah karena punya uzur. Apa kata Rasulullah SAW? Kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Maka akan tercatat untuknya sebagaimana amal yang dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia tidak safar. Sehingga orang ini tidak melakukan amal, tidak melakukan amal sunnah, tidak melakukan salat, tidak puasa sunnah, bukan karena malas, tapi karena apa? Karena uzur. Sehingga niatnya enggak putus. Itu niat yang enggak putus, pahalanya tetap mengalir. Maka orang ini walaupun dia punya uzur sehingga dia tidak mengerjakannya, dia tidak beramal dengan amal itu, pahalanya tetap tercatat sebagaimana amalan itu. Dan ternyata ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang mukmin yang mereka punya uzur disebabkan karena keterbatasan fisiknya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau membawakan riwayat dari Ad-Dhahhak bin Muzahim, dan Ad-Dhahhak dapat riwayat dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, "Idza kana al-'abdu fi shababihi katsira as-salati, katsira as-siyam was-sadaqah." Ketika seorang hamba di masa mudanya, dia rajin salat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah di masa mudanya. Tsumma dha'ufa amma kana ya'malu fi syababihi. Hingga pada kondisi dia mulai lemah. Dia melemah sehingga tidak mampu lagi melakukan amalan yang menjadi kebiasaan rutinnya di waktu muda. Dia sudah enggak bisa lagi ke masjid. Dia enggak bisa lagi untuk datang kajian. Dia enggak bisa berdiri ketika sholat. Itu lutut sudah enggak bisa diajak untuk berdiri ketika sholat. Dia sudah enggak bisa lagi sujud dengan menaruh dahinya di lantai. Karena dia enggak bisa turun. Dia hanya bisa sujud di atas kursi sambil isyarat. Dia sudah enggak bisa lagi untuk berpuasa. Lambungnya enggak kuat dipakai puasa. Dalam posisi ketika fisiknya sudah mulai lemah, sehingga dia sudah enggak bisa melakukan aneka amalan-amalan sunnah dan amalan soleh yang lainnya. Kata Ibnu Abbas, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Maka Allah akan tetap memberikan pahala kepadanya sebagaimana amalan yang dia lakukan di masa mudanya. Masya Allah. Makanya kalau ada dokter yang bilang olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, maka kita juga punya satu prinsip. Merutinkan amal sunnah adalah tabungan ketaatan di hari tua. Sehingga ada satu kondisi tertentu di mana fisik ini sudah enggak bisa lagi diajak untuk beramal saleh. Namanya fisik manusia, Pak. Makin tua itu makin seger, makin kuat atau makin lemah? Ya. Ada orang tua, Pak. Lalu dia sakit fisiknya. Udah mulai badan, mulai encok, mulai linu, banyak yang sakit, dan seterusnya. Ditunggu makin tua atau makin muda? Atau kembali muda? Makin tua. Sehingga ini fisik yang lemah, makin ditunggu makin lemah. Bukan makin menguat, tapi makin lemah. Dalam kondisi itulah ada satu masa di mana seorang mukmin bisa jadi ruhnya tetap ada di jasadnya, akalnya tetap melekat pada dirinya, tapi fisiknya nggak bisa dipaksakan untuk mengerjakan ibadah. Sehingga dia di satu titik hanya bisa tiduran di atas kasur. Bagi mereka yang tidak punya kebiasaan amal saleh, nggak ada, Pak, pahala
sebagaimana yang dimiliki oleh mereka yang punya kebiasaan amal soleh. Sehingga mungkin dulu waktu dia masih muda, kebiasaan dia hanyalah mancing. Kalau enggak mancing, sepedaan. Kalau enggak gitu, motoran. Habis itu ngapain? Main game. Sehingga dulu ketika ibu-ibu itu masih muda, pekerjaannya kalau enggak shopping, healing misalnya. Akhirnya isinya cuman kesibukan dunia. Sampai pada puncaknya dia sudah enggak bisa lagi untuk beramal. Maka dalam kondisi semacam ini, jika fisiknya enggak bisa diajak untuk beramal, dia enggak dapat aliran pahala sebagaimana mereka yang punya rutinitas amal soleh di masa mudanya. Baik. Selanjutnya yang kedua. Jadilah hamba yang nol kezaliman. Sudah mulai saatnya ketika kita menyadari ini adalah ujung usia, untuk tidak banyak bergesekan dengan orang lain. Karena gesekan dengan orang lain akan menimbulkan panas. Dan itu panas akan jadi sumber dosa. Sehingga mungkin di masa tua, di masa ketika seorang menyadari ini adalah ujung usiaku, dia sudah mulai harus banyak berpikir, sudahlah saya fokus untuk perbaikan diri saya, lebih banyak mengalah dan tidak sibuk debat. Kadang mohon maaf ya, ada sebagian di antara orang tua yang dia pingin suaranya selalu didengar. Sehingga saat ngobrol apapun dia pingin dialah yang dominan. Dia yang pingin berbicara duluan, dia yang pingin selalu menguasai forum, dia yang pingin ini pingin itu. Dalam posisi ketika dia sudah sindrom power, Pak. Di kantor udah gak dipakai, dia sudah pensiun. Di lingkungannya dia gak ditunjuk jadi Pak RT. Akhirnya yang jadi korban masjid. Dia memaksakan diri, pokoknya saya harus jadi ketua takmir. Kalau enggak minimal jadi imam rotib. Enggak boleh ada yang jadi imam selama saya masih hidup. Masya Allah. Sehingga kadang ada orang yang memaksakan diri. Dia pengen dialah yang paling menonjol. Semangat seperti ini enggak hilang sampai orang ini tua. Dan dia belum menyadari kalau dia sudah tua. Padahal seharusnya dia sudah mulai berpikir perbaikan diri. Dan enggak banyak untuk kemudian lebih menonjol dibandingkan yang lain. Kalau sudah bicara politik itu Masya Allah gak ada ujungnya. Bicara politik ya. Selesai bicara politik, poligami. Masya Allah. Suka yang poli-poli itu Pak dia. Coba sudah mulai berpikir, kita ini mau pulang. Mau pulang kemana Pak? Menghadap Allah. Karena kita mau pulang, Pak, bersihkan aneka kotoran-kotoran disebabkan karena dosa, karena gesekan dengan orang lain. Sudah saatnya kita menjadi manusia yang nol kezaliman. Rasulullah SAW ingatkan berkaitan dengan kondisi orang yang muflis. Apa itu muflis? Manusia yang bangkrut ketika di yaumil akhir. Bagaimana kondisi orang muflis? Rasulullah SAW menyebutkan, al-muflisu fi ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa sadaqatin wa siyam. Orang yang muflis, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala amal A, amal B. Berarti amal orang muflis ini diterima enggak? Diterima enggak jemaah? Diterima. Apa buktinya? Apa buktinya? Dia bawa sampai kiamat. Menunjukkan orang-orang yang muflis ini mukhlis, dia ikhlas ketika beramal. Amalnya sesuai sunnah, bukan kecampuran dengan aneka tambahan-tambahan yang tidak diajarkan. Amalnya ikhlas didasari karena iman, maka dia bawa sampai kiamat. Sehingga mungkin muflis ini adalah dia ahlu sunnah. Namun sangat disayangkan, wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza
wa safaka dama hadza. Tapi dulu dia pernah mendolimi si A, mencaci maki si B, menyebarkan kehormatan si C, memukul si E, mengambil hartanya si D, melakukan dolim pada ini pada itu, Masya Allah, dengan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada latar belakang kebencian yang lebih dominan dibandingkan semangat rahmat. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya apa? Mengembalikan orang yang maksiat agar kembali kepada jalan yang lurus. Sehingga tujuan dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyelamatkan saudara kita yang sedang dalam keadaan tidak baik. Dan itu berangkat dari rahmat, bukan berangkat dari kebencian. Maka kalau ada teman kita yang sedang berbuat maksiat, kasihan dia. Kacamata yang kita lihat adalah kacamata rahmat. Dia mukmin, kasihan dia, maka kita selamatkan dia. Kamu seperti ini enggak benar, yang benar kayak gini. Bukan kacamata kebencian. Betul maksiatnya kita benci, tapi mukminnya kita cintai, sehingga al-wala wal bara dalam hal ini tercampur dalam diri seorang hamba. Tayyib. Bukan barok secara 100%. Maka budaya ketika ada orang yang dia senang tegang antara satu dengan yang lain, berpikirlah belum tentu Anda yang akan dibela oleh Allah di akhirat. Karena kita semua akan mempertanggungjawabkan amal yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan setiap kezaliman tanpa ada yang dilupakan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka kalau Allah itu lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Sehingga waspada dengan seperti ini jamaah. Mari kita menghadap Allah dalam posisi nol kezaliman. Selanjutnya, berikutnya, mari kita perbanyak untuk bertobat kepada Allah. Membersihkan diri kita dari aneka kotoran dosa. Ada satu hikmah yang sangat menarik berkaitan dengan bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, sebelum melakukan salat, kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersuci. Sebelum kita salat, kita diperintahkan untuk bersuci. Sehingga fisik kita harus bersih dari najis. Tempat yang kita pakai untuk sholat harus bersih dari najis. Batin kita, bukan batin ya, kita juga harus bersih dari hadas. Sehingga kita diperintahkan untuk bersuci. Maka baru kita sholat. Kenapa? Sebelum menghadap Allah, kamu harus dalam kondisi suci. Demikian pula ketika seorang hamba, dia mau beribadah di titik kiblat, di pusat kiblat. Sebelum dia beribadah di titik kiblat di Ka'bah, yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan apa, Pak? Berihram. Kapan dia berihram? Sekian ratus kilometer sebelum sampai di kota Mekah. Bagi mereka yang berangkat dari Madinah, mikotnya di mana? Ya, Bir Ali, Dzulhulaifah. Yang jaraknya antara Dzulhulaifah dengan kota Mekah dengan titik kiblat kurang lebih 450 km. Jarak tempuh atau waktu tempuhnya kalau dulu selama sepekan sampai 10 hari, sekarang 5 jam. Pakai kereta cepat 2 jam. Sehingga persiapannya panjang untuk menghadap Allah di titik kiblat. Maka kita disyariatkan sebelum menghadap Allah, sucikanlah dirimu. Dan orang yang mati, dia akan menghadap Allah selamanya, tidak akan kembali. Maka kita mau pulang. Dan sebelum pulang, mari kita bersihkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya sendiri. Dan semoga juga bermanfaat bagi kaum muslimin yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Oh, boleh. Pada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan agar bertanya mungkin bisa melalui kertas atau langsung maju ke depan menggunakan mic yang saya gunakan. Mungkin kita batasi sampai 15 menit sampai 20 menit saja saja. Mau dibacakan? Untuk bacakan. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa cemas dan takut berlebihan saat mengingat kematian? Saya sampai merasa seperti kematian ada di depan mata, rasa stres dan membuat asam lambung naik. Masya Allah. Sangat buat tidak nyaman sekali, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Tolong nasihatnya Ustaz, saya begitu ketakutan sekali, saya terbayang-bayang. Kalau asam lambung naik, solusinya ke dokter ya. Masya Allah. Barangkali dikasih obat agar bisa turun. Tayyib, begini, kondisi manusia itu dikendalikan oleh perasaannya. Sehingga kita ini tidak cuma jasad Pak, tapi ruh memberikan pengaruh yang luar biasa. Antara fisik manusia dengan fisik binatang itu jauh sekali selisihnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam posisi kalian tidak tahu apapun sama sekali. Lalu Allah jadikan pada diri kalian punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya af'idah. Af'idah itu bentuk jamak dari fuad. Apa ini fuad Pak? Fuad ini adalah posisi yang dia bisa menangkap nasihat, menampung hafalan, dan dari sinilah sumber perasaan seorang hamba. Contoh sederhananya kayak gini. Kalau kita kajian di sini Pak, ada kucing ikut dengerin kajian kita Pak. Kucing ini mendengar nggak? Mendengar. Sehingga ketika dia dibentak, dia bisa lari. Tapi kucing ini dibiarkan di dalam satu ruangan ini. Dia dielus-elus agar dia anteng di sini, dia nggak banyak gerak. Telinga mungkin mendengar, mata dia bisa melihat narasumber. Tapi dia nggak punya fuad. Karena dia nggak punya fuad, selesai kajian antara jamaah manusia dengan kucing beda nggak? Beda. Siapa yang bisa mengambil ibroh? Manusia. Kucing nggak bisa. Karena dia nggak punya fuad. Dari fuad inilah suasana batin manusia itu bergerak. Sehingga orang tidak hanya sebatas berfisik saja dan punya ruh, tapi karena ada fuad, aktivitas metabolisme tubuh itu dipengaruhi olehnya. Maka terkadang orang cemas sampai jadi stres, asam lambungnya naik, dia sakit-sakitan terjadi. Kadang saya kasih contoh sederhana itu seperti ini. Anda kalau pas lagi Ramadan atau pas sedang puasa, kita makan sahur ketika puasa kan kadang cuma dikit ya, paling cuma sepiring nasi tambah sepiring lauk. Banyak apa dikit? Kita makan ketika sahur paling cuma sekian butir kurma, tambah buah apa lagi, tambah nasi dikit, sudah. Tapi karena kita punya niat puasa, jam 10, jam 11 belum terasa lapar. Karena kita punya niat puasa. Coba bandingin dengan orang yang tidak punya niat puasa. Ketika dia tidak punya niat puasa, jam 9, jam 10 belum sarapan, gemeter badannya. Ternyata itu bisa berpengaruh pada jasad. Subhanallah, niat itu sangat berpengaruh pada jasad. Ada orang yang puasa, sampai dia zuhur, sampai jam 1, jam 2 dia bekerja, tapi dia nggak gemeter. Tapi yang nggak puasa, belum sarapan, sampai zuhur bisa gemeter. Mau eksperimen itu? Buktikan Pak.
Anda malam, makan malam biasa ya, setelah itu istirahat, sudah habis itu jangan minum, jangan makan, sampai kira-kira jam 10, jam 11. Coba rasakan pengaruh fisiknya. Dalam posisi Anda tidak punya niat puasa, diyakini saya tidak sedang berpuasa. Nanti kondisi badannya akan berbeda. Dengan mereka yang tidak puasa, dengan mereka yang puasa walaupun nggak sahur. Dia nggak sahur karena kesiangan, tapi dia punya niat puasa. Itu beda suasananya. Itulah contoh pengaruh niat. Maka yang perlu untuk diperhatikan adalah pada waktu Anda ketakutan berlebihan, itu paranoid. Malah jadi penyakit. Takut mati, bukan takut mati ya. Kita ingat kematian, itu bukan diiringi dengan perasaan takut, jangan-jangan nanti saya akan mati, kemudian muncul paranoid seperti itu sampai asam lambung Anda naik. Ini keliru. Ingat kematian, bentuknya adalah dengan kemudian berusaha untuk mempersiapkan diri. Sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya menghadap Allah dalam posisi terbaik? Kemudian dia banyak taubat, dia banyak beribadah semampu yang bisa dia lakukan. Dan dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya dalam posisi nol kezaliman. Dia minta maaf sama sesama yang pernah dia zalimi dan seterusnya. Posisi itulah yang terbaik, yang benar ketika orang ini ingat kematian. Bukan malah ketakutan. Ini justru yang terjadi adalah takut mati, bukan ingat mati. Gara-gara ingat mati jadi takut mati. Tidak benar seperti itu. Anda punya penyakit paranoid, dan untuk bisa mengobatinya adalah yakini bahwasanya ajal itu di tangan Allah. Kita tidak tahu sampai kapan kita mati. Dan bisa jadi seorang hamba mendekati kejadian yang itu sangat membahayakan bagi fisiknya, tapi ketika Allah selamatkan, dia tidak akan mati. Perang itu mendekati kematian enggak? Orang kalau berangkat jihad ke medan perang, apakah dia mendekati kematian? Nah, kata siapa, Pak? Apakah berarti ketika perang pasti mati? Siapa yang jamin seperti itu? Enggak ada jaminan. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, berapa kali beliau jihad? Berkali-kali beliau jihad dan berharap mati di medan jihad, tapi matinya diranjang. Dan beliau nyesel kenapa mati diranjang. Padahal beliau termasuk di antara orang yang hobi jihad. Ada sahabat yang jihad cuma sekali, dua kali langsung mati ada. Wa minhum man qada nahbah. Ada di antara mereka yang sudah menunaikan hajatnya. Wa minhum may yantazir. Dan ada di antara sahabat yang masih nunggu kapan dia akan dipanggil untuk bisa mati di medan jihad. Gambaran yang diberikan oleh Allah tentang semangat perjuangan sahabat. Itu Allah sebut ada yang sudah selesai hajatnya. Jadi hajat mereka itu apa? Mati di medan jihad. Itu hajatnya sahabat. Beda dengan hajatnya bapak-bapak di sini ya. Hajatnya apa, Pak? Nambah istri. Masya Allah. Jadi cita-citanya para sahabat, dan Allah tahu kondisi batin masing-masing hamba. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka itu harapan besarnya sangat tinggi. Dan Allah ceritakan, hati mereka itu isinya kayak gini. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan hajatnya. Artinya dia sudah mendapatkan seperti apa yang menjadi cita-citanya. Seperti apa yang menjadi harapan besarnya, mati di medan jihad. Dan saat mereka jihad itu tidak asam lambung naik, Pak. Coba. Di depan ada kematian, asam lambungnya naik, kemudian dia sakit, malah nggak jadi jihad. Tapi mereka menghadapi kematian dengan apa? Dengan penuh keberanian. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan kedua. Bismillah Ustaz, bagaimana cara meminta maaf kepada seseorang yang dahulu pernah kita zalimi atau kita pukuli atau mungkin kita fitnah, namun orang tersebut sudah meninggal? Kezaliman itu ada di bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, dengan kita pukuli atau kita fitnah atau apa lagi tadi? Dua itu aja ya.
dizalimi dengan dipukuli dan difitnah. Tayyib. Kezaliman, dan sementara orang itu sudah meninggal. Kezaliman itu ada di banyak sisi. Ada kezaliman dari sisi kehormatan, ada kezaliman dari sisi harta, ada kezaliman dari sisi darah. Maka Nabi SAW ingatkan 3 jenis ini. Ketika beliau berkhutbah pada waktu di Arafah, beliau menyampaikan apa? Tanya kepada para sahabat. Ayu yaumin hadha? Sekarang hari apa? Enggak ada sahabat satupun yang menjawab. Karena memang ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Ada pertanyaan yang bukan untuk dijawab. Ada orang ngangkat tombak misalnya, kemudian ngancam kita ya, diangkat tombak. Kamu tahu ini apa? Tahu Pak, itu tombak Pak. Bapak saya kasih tahu ya, tak googling ya, itu tombak Pak ya. Ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat ketika beliau khutbah di Arafah, Ayu yaumin hadha, wa ayu syahrin hadha, wa ayu makanin hadha. Kalian tahu ini hari apa? Kalian tahu ini bulan apa? Kalian tahu ini di tempat mana? Enggak ada satupun sahabat yang menjawab. Karena mereka tahu ini adalah hari Arafah di bulan Dzulhijjah dan berada di padang Arafah yang merupakan tempat mulia ketika itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa makanikum hadha wa biladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram untuk saling diganggu. Kalian di sini siapa? Kaum mukminin. Sesungguhnya kaum mukmin terhadap 3 ini, untuk mukmin yang lain haram untuk diganggu. Sebagaimana mulianya hari ini, sebagaimana mulianya bulan ini, sebagaimana mulianya tempat ini. Maka kalau kita menghormati tanah suci Mekah, kita menghormati bulan Dzulhijjah, kita menghormati tanggal 9 Dzulhijjah, hormatilah darah kaum mukminin, kehormatan kaum mukminin, harta kaum mukminin. Karena Nabi SAW menyamakan kehormatan itu dengan kehormatan yang dimiliki oleh kaum mukminin. Tayyib, kalau pelanggarannya ada pada harta, misalnya orang mengambil harta temannya yang lain, kaum muslimin yang lain, maka tobatnya adalah kembalikan. Kalaupun orang yang sudah meninggal gimana Pak? Kembalikan kepada ahli waris. Insya Allah selesai. Tapi kalau masalah kehormatan, masalah darah, mungkin tidak selesai ketika orangnya sudah meninggal. Bagaimana Anda bisa minta maaf? Sementara orangnya sudah meninggal. Dalam posisi ini, yang bisa Anda lakukan adalah siap-siap untuk ditagih korban di akhirat. Dan selanjutnya, perbanyak amal saleh. Semoga diterima oleh Allah, sehingga nanti pahalanya ketika dia mau ambil, bisa kita bayar dengan apa? Amal yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz Hasan. Karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 6. Apakah ahli waris si mayit masih memiliki kewajiban membayar hutang apabila pemilik piutang sudah ikhlas? Apakah ahli waris masih berkewajiban untuk bayar utang mayit apabila pemberi piutang sudah ikhlas? Pertama begini, dalam kaidah pembagian ilmu waris, bahwa harta peninggalan tidak boleh dibagi waris sebelum utangnya selesai. Dan penjelasan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana cara pembagian waris. Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiat yang telah dia nyatakan dan diselesaikan utang. Maka utang harus didahulukan sebelum pembagian waris. Karena itu para ulama memberikan batasan. Harta mayit belum pindah hak milik jadi milik ahli waris sampai utangnya lunas. Sehingga kalau ada orang yang dia punya warisan berupa rumah,
yang harganya anggaplah misalnya 300 juta. Tapi dia punya utang senilai 100 juta atau 200 juta. Sudah? Ahli waris nggak punya apapun dari peninggalan orang tuanya selain rumah itu. Maka rumah ini tidak boleh dibagi waris sampai ditutupi terlebih dahulu utang mayit. Rumah dijual, kemudian nilai hasil penjualannya 200 dipakai untuk bayari utang, sisanya yang 100 baru jadi hak milik ahli waris. Tapi Pak, nanti ibu terus anak-anak mereka nggak punya tempat tinggal kalau rumahnya dijual. Itu bukan milik kalian. Itu milik bapak yang meninggal. Dalam posisi beliau punya utang, maka selesaikan dulu utangnya, sisanya barulah kalian punya. Jadi tinggal sedikit mungkin warisannya. Dan tidak halal bagi ahli waris bagi warisan sebelum utang lunas. Karena urutannya tadi, lunasi dulu utang, kemudian tunaikan wasiat, jika masih ada sisa baru jadi warisan. Kalau utangnya belum lunas, wasiat belum ditunaikan, kok kemudian nggak ada sisa, maka ahli waris tidak boleh mengambil sepeser pun. Wallahu a'lam. Tapi kalau pemberi piutang sudah mengikhlaskan dan dia berjanji tidak akan nagih dunia akhirat, dan itu dilakukan secara sukarela, bukan karena terpaksa atau bukan karena sungkan, ya. Tapi kalau terpaksa karena sungkan, tetap tidak halal, ya. La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan jiwanya. Sehingga kalau orangnya masih terpaksa, berarti sebenarnya dia belum rela. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah. Baik.